Yo tenaga, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat dan nakama semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin. Jadi ini adalah ringkasan mini chapter 1095 yang sudah dikonfirmasi langsung oleh Redon, pihak terpercaya dari bocoran seperti biasa. Inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus dengan lanjutan informasi tentang flashback mengenai insiden Lembah Dewa dan kaitannya dengan sosok Bartholomew Kuma. Belum lagi kita mendapatkan informasi detail mengenai keluarga dari Vigarland yang turut ikut campur dalam insiden God Valley ini. Tambahan Pak Merch kembali menghadirkan desain yang terbaru dari anime favorit yang lainnya seperti Naruto, Bleach, Black Clover, Kimetsu no Yaiba, dan juga yang lainnya yang tidak kalah keren desainnya. Jika kalian berminat, kalian bisa mampir-mampir dulu ya ke online shop kesayangan kalian, yakni Shopee, Tokopedia, maupun juga pesan bisa via WhatsApp. Barang tentu berkualitas dengan jenis kaun bervankatan Combat 24S dan juga 30S, diikuti dengan sablon DTF yang super premium. Jika kalian beli banyak barang akan mendapatkan gantungan kunci, dan promo di bulan ini masih berlanjut dengan desain baju Roger yang akan mendapatkan bundling lanyard jika kalian membelinya. Jadi kita sudah memperbaharui banyak desain sesuai dengan request kalian, jadi silahkan pilih-pilih dulu ya, dan jika ada yang kecantol langsung saja check out barangnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1095 kita kali ini diberi judul Dunia Tidak Layak Untuk Ditinggali. Dalam chapter kita kali ini, seperti biasa kita mendapatkan cover request dari seorang penggemar yang memperlihatkan seorang monyet yang mengambil hidung dari bagi lalu kemudian dia kabur. Chapter dimulai dengan wakil Laksamana bersiap membantu Saint Saturnus, namun Saturnus memerintahkan mereka untuk semua mundur. Saturn mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah menghindari serangan dari Bonnie ini jika dia mau. Saturn mencabut pedang dari tubuhnya dan darahnya pun menghilang. Saturn menyerang Bonnie dan juga Sanji mengeluarkan aura dari matanya. Lalu Bonnie dan juga Sanji seperti terkena sesuatu di kepalanya dan ada darah yang keluar, tapi kepala mereka tidak meledak. Kizaru pun meminta maaf kepada Saturnus. Dia masih di tanah dan tidak bisa untuk bergerak. Saturn berkata, "Pekerjaanmu sangat lambat kali ini." Saturn pun mencoba menginjak Luffy, namun Franky mengulurkan tangannya dan menyelamatkan kaptennya. Kondisi Luffy saat ini masih sadar, namun dia tidak mengatakan apapun di chapter kita kali ini. Vegapunk, Bonnie, Sanji, dan juga Franky tidak dapat bergerak karena kekuatan misterius yang dimiliki oleh Saint Saturn. Vegapunk pun berkata, jika ini bukan kekuatan ilmiah, maka ini pasti kemampuan buah iblis. Saturn pun meraih Bonnie dan mencengkeramnya. Bonnie berkata, "Kau membunuh ayahku." Kita pun melihat sedikit flashback saat Kuma menceritakan tentang Nika kepada Bonnie muda, dan Kuma membuat irama drum Nika, lalu mereka pun menari bersama. Kuma berkata kepada Bonnie, "Bonnie, aku ingin menjadi pahlawan yang membebaskan orang seperti Nika." Kemudian kembali ke masa sekarang, Saturn mengatakan Kuma adalah bagian dari Bucarny Race, orang-orang yang pernah melakukan kejahatan di masa lalu. Bucarny Race ini tampaknya memiliki darah para raksasa, membuat mereka benar-benar luar biasa kuatnya. Dan akhirnya flashback pun dimulai. Ini terjadi 47 tahun yang lalu di kerajaan Sorbet. Kuma lahir di keluarga normal. Ayahnya adalah anggota Bucarny Race dan ibunya sendiri adalah manusia pada umumnya. Informasi tentang tes darah Kuma dibocorkan ke agen pemerintahan dunia di rumah sakit. Seluruh keluarga Kuma pun ditangkap dan menjadi budak di Maria Joa karena kekuatan mereka. Sepeninggal dari ibunya, ayah Kuma menceritakan tentang legenda Nika. Ayah Kuma bilang itu adalah legenda yang telah diwariskan di antara anggota Bucarny Race. Ayah Kuma pun membuat irama drum Nika yang terdengar dan mulai menari untuk Kuma. Tapi dia tiba-tiba ditembak di kepala oleh Tenryubito karena berisik. Kemudian flashback kembali 38 tahun yang lalu. Tenryubito menjelaskan bahwa setiap 3 tahun sekali Tenryubito turun dari Mario Joa untuk melakukan permainan berburu manusia di pulau non pemerintah. Tenryubito melepaskan budak-budak bermasalah di pulau tersebut dan memusnahkan mereka bersamaan dengan penduduk asli di pulau itu. Nah, setelah itu pun pemerintahan dunia mengklaim pulau itu sebagai milik mereka. Pulau yang dipilih Tenryubito untuk tahun itu adalah God Valley di West Blue. Pulau ini memiliki banyak sumber daya yang berharga yang berani menggunakan kata tanda petik Tuhan dalam namanya. Raja God Valley sendiri mencoba menghentikan mereka, tetapi dibunuh oleh Saint Garling Vigarland. Pertandingan tahun ini belum dimulai, namun Garling lah yang diharapkan Tenryubito untuk menjadi juaranya. Garling muda, sangat tampan dengan rambut setengah bulan tanpa janggut. Banyak Tenryubito pun yang terpesona pada dirinya. Nah, sementara itu Saint Saturn juga ada di God Valley. Dia terlihat sama persis seperti saat ini. Saturn pun menerima kabar bahwa budak anak
Bukarnir yang melarikan diri telah ditangkap. Di halaman terakhir chapter ini pun kita melihat Kuma sedang diseret di lapangan oleh budak lain. Bagian ini merupakan kelanjutan dari kilas balik yang dilihat Bonnie di chapter 1074. Nah, menariknya lalu tiba-tiba muncul dua bayangan. Orang misterius itu berkata, "Iya, tunggu dulu kalian pastilah si Bukarnir itu. Aku paham maksudnya, kalian memang besar." Mereka bilang darah raksasa mengalir dalam dirimu. Kita pun dapat melihat dua bayangan misterius itu adalah dua budak anak-anak, Emporio Ivankov muda dan seorang gadis bernama Ginny atau Gini. Ivankov terlihat sangat mirip dengan penampilan dewasanya. Sementara Ginny ataupun Gini ini adalah seorang gadis yang tersenyum berambut pendek yang sedang memakan sepotong daging. Ginny berkata, "Bukankah kakak juga besar?" Ivankov menjawab, "Hanya wajahnya." "Tunggu, bukan ini intinya, bodoh." Ivankov pun berbicara dengan Kuma, "Aku memilih untuk hidup. Bagaimana denganmu?" Chapter 1095 ini benar-benar menarik. Ada begitu banyak misteri dan juga hal yang terungkap dalam isi chapter ini, sekaligus membuat kita penasaran tentang kelanjutan apa yang akan diberikan lagi oleh Oda Sensei pada One Piece chapter 1096 datang. Beberapa pertanyaan pun muncul setelah membaca chapter ini. Di antaranya adalah, siapa sebenarnya sosok yang bersama dengan Ivankov muda yang bernama Ginny? Apa sebenarnya kekuatan dari Saint Saturnus hingga beberapa orang yang berdiri di sekitarnya tidak bisa bergerak dan mengeluarkan cairan darah di kepalanya? Jika memang benar God Valley adalah tempat bagi para Tenryubito untuk menyelenggarakan suatu turnamen mengerikan dengan mengadu para budak mereka, lantas apa sebenarnya tujuan dari Rocks DCB ke pulau tersebut dan kemudian dihadang oleh Roger dan juga Garp? Kemudian setelah membaca chapter ini pun, bisakah kita menyimpulkan bahwa Joy Boy alias Nika di masa lalu juga masuk ke dalam Bukarnir Race? Karena dikatakan bahwa ras ini pun memiliki darahnya para raksasa. Jadi pantas ya Bartolomeo Kuma dijadikan bahan uji coba penelitian dari pemerintah dunia karena dalam dirinya terdapat darah dari para raksasa yang dikatakan ras yang benar-benar kuat yang mempunyai daya tahan tubuh yang luar biasa. Ini juga terkait dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Trafalgar Law pada arc Perang Hazard kemarin. Dia mengatakan bahwa pemerintah dunia mencoba untuk membuat manusia raksasa itu sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu dan sampai saat ini masih dilakukan uji coba. Ini pun bertujuan untuk menjadikan manusia raksasa tersebut pasukan militer yang akan berada di pihak mereka. Jika ini memang benar-benar sukses, maka akan sulit bagi seseorang ataupun kelompok tertentu untuk menjatuhkan pemerintahan dunia, karena tentu saja mereka sudah berhasil mengeksperimen manusia raksasa dengan skala besar yang akan melindungi mereka. Ada banyak pertanyaan lainnya lagi yang terangkat setelah membaca chapter ini. Jadi kita akan telaah satu persatu dalam video selanjutnya. Kita akan bahas dan menganalisa terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah terlontar setelah membaca chapter ini. Ingat ya, ini masih mini chapter 1095. Kita akan membahas mengenai detail percakapan yang ada pada chapter ini dalam video review besok. Dan tidak ketinggalan bahwa di beberapa jam ke depan, kemungkinan 4 jam lagi, kita akan mendapatkan low quality dari chapter ini. Jadi sebentar lagi kita akan melihat gambaran sebenarnya apa itu Pulau God Valley dan masa lalu Kuma yang begitu menyedihkan. Kalian tentu bisa follow akun Instagram dari Tamagon dulu untuk menunggu update dari low quality-nya. Kemudian informasi tambahan untuk mengingatkan saja bahwa di minggu depan chapter akan libur. Namun tidak usah khawatir, Tamagon akan membuat beberapa spekulasi menarik terkait dengan beberapa pertanyaan tadi dalam konten selanjutnya untuk menghibur kalian. Jadi terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di review besok ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.